Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Begini, ya kalau kali ini saya ngomong dari segi kesehatan Iya ya, dong. bukan dari segi moral atau apa ya. Iya. Yang namanya memakan daging manusia, isinya itu adalah protein. Di situ ada lemak juga sedikit. Protein dan lemak. Kalau dimakan, itu tidak ada efeknya, sama aja kita makan daging sapi. Sama seperti kita makan daging ayam, tidak ada bedanya. Semua di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi protein, menjadi asam amino Ya. yang dipakai buat pembentukan tubuh. Jadi jangka panjangnya tidak ada apa-apa. Jadi Dari segi kedokteran dari ya. segi kedokteran. Jadi Begini, ya kalau kali ini saya ngomong dari segi kesehatan Iya ya, dong. bukan dari segi moral atau apa ya. Iya. Yang namanya memakan daging manusia, isinya itu adalah protein. Di situ ada lemak juga sedikit. Protein dan lemak. Kalau dimakan, itu tidak ada efeknya, sama aja kita makan daging sapi. Sama seperti kita makan daging ayam, tidak ada bedanya. Semua di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi protein, menjadi asam amino Ya. yang dipakai buat pembentukan tubuh. Jadi jangka panjangnya tidak ada apa-apa. Jadi Dari segi kedokteran dari ya. segi kedokteran. Jadi Nyamuk yang malaria kayak begini, sifatnya siklus hidupnya kayak gini. Ini ada nyamuk ini, nyamuk demam berdarah seperti ini, ada nyamuk, ada macam-macam, ada nyamuk yang bisa nyebarin kaki gajah. Ada macam-macam. nanti bahas dok. Oke dok, ketemu lagi. Ini juga ketemu sama kita punya penonton-penonton. Melengkapi kewajiban kita dok, menjawab pertanyaan atau komen-komen. Ada 2 komentar yang menurut saya bisa kita bahas dengan sangat sederhana dan cepat. Yaitu penjelasan singkat masalah fatty liver. Ya. Dan satu lagi masalah sekitar Sumanto dok. Yang satu ini dulu dok, dijawab dok, yang masalah fatty liver. Fatty liver itu apa sih dok? Dan itu terjadi pada siapa? Oke, fatty liver itu kalau dilihat dari namanya ya, liver itu adalah hati. Ya. Fatty itu lemak. Jadi itu adalah perlemakan hati. Jadi hati itu isinya itu adalah sel-sel yang berderet-deret itu membentuk seperti kayak jaringan gitu. Dengan di antaranya itu banyak sel darah, banyak darah. Jadi isinya cuma darah dan sel. Nah, kalau hati itu mengalami satu gangguan, dia sebagian sel hatinya itu berubah jadi sel lemak. Nah, jadi kalau fatty liver artinya perlemakan hati. Hatinya berubah seperti lemak. Kelihatannya gimana? Kalau dari otopsi sih gampang. Hati itu kira-kira berat hati kita antara 800 sampai 1.500 gram. 1,5 kilo. Nah, kalau normal tuh hati warnanya coklat. Coklat kemerahan. Kalau fatty liver warnanya kuning. Kalau kita rendam, dia rada-rada ngambang. Tapi kalau kita lihat di mikroskop, sel-sel itu masih sel-sel banyak. Ini banyak-banyak sel lemak begitu. Dok, kalau hati itu kan gunanya seperti filter ya dok ya? Hati itu adalah tempat detox. Semua racun yang masuk ke dalam perut kita di detox di situ. Di tempat untuk menetralisir racun. Jadi kalau fatty liver, ya kemudian bisa ada nanti ke depannya ada gangguan untuk penyaringan racun. Oke. Tapi kalau nanti dokter mau kasih penjelasan lebih lengkap lagi, bikin satu episode dok. Kayaknya cukup menarik. Saya tuh tadi mikirin ada di otak saya antara penyaringan, ternyata penyaringan tuh di ginjal ya dok ya. Ginjal. Nah, oke, ini rada ngeri-ngeri tapi enak nih dok. Dokter ingat dengan Sumanto. Ya, ingatlah. Dari itu ya sampai sekarang itu ya masih menjadi misteri sebenarnya apa yang ada di kepalanya dia itu. Kalau anak-anak yang nonton sekarang nonton kita nih dok, Sumanto belum tentu tahu Sumanto itu siapa. Sumanto pernah jadi sangat booming beritanya beberapa tahun, belasan tahun yang lalu kira-kira ya, karena dia adalah manusia kanibal. Ya. Indonesia. Di Indonesia, manusia pemakan manusia. Ya, jadi ada pertanyaan yang menarik buat saya.
jika seseorang memakan daging manusia dalam jangka waktu yang lama? Ini pertanyaan panjang, tapi mungkin jawabannya pendek dan penjelasannya pendek. Berbahaya nggak dok buat kesehatan? Begini, ya kalau kali ini saya ngomong dari segi kesehatan Iya ya, dong. bukan dari segi moral atau apa ya. Iya. Yang namanya memakan daging manusia, isinya itu adalah protein. Hmm. Di situ ada lemak juga sedikit. Mhm. Protein dan lemak. Kalau dimakan, itu tidak ada efeknya, sama aja kita makan daging sapi. Sama seperti kita makan daging ayam, tidak ada bedanya. Hmm. Semua di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi protein, menjadi asam amino Ya. yang dipakai buat pembentukan tubuh. Jadi jangka panjangnya tidak ada apa-apa. Jadi Dari segi kedokteran dari ya. segi kedokteran. Jadi artinya kalau kita tutup mata, kita nggak tahu ini daging apa, maka semua daging itu artinya tidak menimbulkan secara jangka panjang penyakit ataupun yang berefek negatif buat badan kita dok ya. Ya, betul. Ya, oke. Ya mudah-mudahan penonton di podcast Rex Undercover ini terpuaskan dengan jawaban singkat, tapi mungkin nanti kalau ada yang mau lebih lengkap, kita bisa lebih rinci dok ya. Tapi yang kita mau bahas sekarang ini adalah sekarang ini sedang terjadi wabah yang cukup banyak, tapi tidak disorot lagi oleh berita-berita. Ya. Yang masih tetap laten dan terus-terusan terjadi di Indonesia, yaitu wabah yang namanya demam berdarah dok. Ya. Singkatannya DBD kalau nggak salah. DBD. Dulu cuma DB doang dok, sekarang ada DBD. Nah, itu penambahan D-nya tuh apa tuh dok? Sebenarnya begini, demam berdarah. Dari katanya itu adalah demam. Jadi gejala utamanya adalah panas. Ya. Dia panas, berdarah. Panas lama-lama berdarah. Berdarah kenapa disebut berdarah? Karena seringkali pada kulit tuh timbul bintik-bintik merah. Satu, bintik-bintik merah di kulit, bintik perdarahan. Kadang-kadang berdarahnya bukan cuma itu, tiba-tiba orangnya muntah darah dan bisa meninggal. Nah, sehingga disebut demam berdarah. Penyebabnya apa? Virus dengue. Namanya virus dengue. Virus tuh dok ya? Nama virus dengue itu ya asalnya dari Afrika ya. Nah, virus dengue. Nah, karena itu disebut demam berdarah dengue, supaya jelas yang nyebabin itu virus dengue gitu. Saya pikir orang Sunda dengue. Oke. Nah, virus itu ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau dibilang sekarang mau wabahnya udah puluhan tahun, Frankie. Udah lama dok itu penyakit? Udah lama, sejak saya kuliah di tahun 80-an aja itu udah jadi masalah di Indonesia. Kenapa? Demam berdarah dengue itu terjadi banyak di Indonesia dan banyak juga di Malaysia, di negara Asia lah yang tropis. Karena ada dua hal, ada virusnya, ada penyebarnya. Oke. Penyebarnya banyak, artinya banyak di daerah itu. Sebelum dokter lanjutkan yang tadi dok, sekarang kan penyebabnya tadi dokter bilang karena apa dok? Virus dengue. Virus dan satu lagi ada penyebarnya. Iya. Yaitu nyamuk. Ini ada satu karakter terhadap nyamuk dok ya. Saya termasuk orang yang seneng digigit nyamuk. Si nyamuk itu seneng gigit saya. Jadi kalau kita berkumpul 4-5 orang dok, di situ ada nyamuk, maka saya udah kena duluan tuh. Apa yang membedakan si nyamuk itu cari ke saya dibanding sama ke sekeliling manusia di sekeliling saya lagi dok? Nggak ada hal yang spesifik lah yang bisa menunjukkan itu, tetapi konon katanya kalau orang yang kira-kira itu banyak mengandung kadar gula di dalam tubuhnya, itu biasanya itu lebih disenangi nyamuk. Satu. Cilaka. Kedua adalah yang pembuluh darahnya letaknya di permukaan banyak. Karena nyamuk itu dia punya sensor, sensornya sensor infrared. Dia akan mencari kulit-kulit itu yang pembuluh darahnya di permukaan. Karena buat matanya si nyamuk itu, dia akan ngerasain bahwa di situ ada pembuluh darah, sehingga dia langsung bisa tusuk langsung di tempat yang ada darahnya itu loh. Atau kita balik boleh nggak dok? Kulitnya lebih tipis? Boleh juga. Jadi lebih mudah terdeteksi oleh mereka. Dan khusus untuk demam berdarah ini, nyamuknya namanya Aedes aegypti. Nyamuknya sangat khas. Nggak semua nyamuk bisa nyebarin virus itu. Kalau ada orang sakit demam berdarah, digigit sama nyamuk tersebut, kalau bukan nyamuk yang
khusus tadi akan mati virusnya. Jadi waktu dia nusuk orang lain, gigit orang lain nggak akan ketularan. Tapi kalau yang menggigitnya itu nyamuk Aedes aegypti, Aedes itu kemudian menusuk orang lain lagi, orang itu ketularan. Oke, saya coba menyamakan nih. Jadi pertama harus ada sumber penyakitnya dulu. Iya, ada orang yang Si sakit. virus yang Ya, berasal dari orang yang sakit. Iya, Dari situ ada si nyamuk pembawa. iya. Nyamuk ngisep darahnya si Iya. pasien ini. Virusnya masuk ke nyamuk. Virus tadi masuk ke nyamuk Iya, lewat darah. iya. Waktu Terus nyamuknya tusuk orang lain, virusnya dipindahin ke orang lain. Iya, Terjadi penyebaran, Dok. iya. Jadi Jadi dua-duanya tuh harus ada supaya terjadi wabah. ada virusnya Ada. dan si nyamuk khusus tadi. Nah, nyamuknya namanya Aedes aegypti. Hmm. Kalau mau tahu nyamuknya seperti apa, gampang. Hmm. Nyamuknya belang-belang. Hmm. Nyamuk yang lain itu warnanya coklat doang, Hmm. nggak belang. Dia belang-belang-belang. Dan satu lagi, nyamuknya ini nyamuk elit, Frankie. Gimana bisa disebut elit, Dok? Nyamuk lain itu ada di tempat kotor. Ya. Dia cuma senang sama air yang bersih. Oh. Satu. Jadi dia akan ada di genangan air yang bersih di dalam rumah. Ada pot bunga, Mm-mm. ada genangan air yang nggak diberesin, di bak mandi, Kolam ikan. kolam ikan yang bersih. Mm. Kalau yang kotor ya nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, dia sendiri suka bersembunyi di baju di dalam rumah. Jadi di dalam rumah kalau ada orang gantung-gantung baju, nah di situ kalau kita gubrak-gubrak itu keluar nyamuk warnanya belang-belang, itu Aedes aegypti. Itu sumber tuh ya. Sumber. Jadi kalau orang yang di rumahnya banyak gantung-gantungan baju, itu hati-hati. Ada genangan. Nah, bagaimana caranya supaya itu nggak ada? Ya jangan banyak gantung-gantungan baju. Terus setiap ada air, misalnya coba untuk bak mandi, harus dikasih abate. Abate itu apa sih, Dok? Sejenis kayak bubuk-bubuk kecil gitu ya, bubuk kecil. Itu ditaruh di air. Dia larut di air, maka kalau ada nyamuk, taruh itu dia nyamuk bertelur, telurnya nggak bakal bisa jadi nyamuk. Oh. Mematikan siklus nyamuk. Makanya di negara-negara yang bisa mengontrol nyamuk Aedes aegypti, demam berdarahnya tidak jadi wabah. Karena kenapa? Setiap ada genangan air dikasih abate. Dok, selain abate, dokter kan pernah ngomong kalau kita punya ikan, ikannya ada apa? Kutu apa? Kuman apa? Oh, ada jamur. Jamur. Kan kita kasih formalin, Ya. kan kita kasih formalin, jamurnya mati itu, Dok. Ya. Kalau genangan airnya kita kasih formalin juga, Dok, bisa nggak memutuskan? Nggak ada efek. Nggak ada efek. Abate itu bisa beli di apotek. Beli di apotek nanti dikasih tahu tuh berapa banyak yang harus ditaruh di air, berapa liter gitu loh. Tapi nyamuk itu tetap bertelur di situ. Telur, tapi nggak bakal jadi nyamuk lagi. Kalau nyamuknya hilang, berarti penyakitnya hilang. Nah, makanya di negara-negara seperti kayak di Malaysia ya, mereka tuh punya ada mantri jentik namanya. Mantri orang khusus digaji pemerintah untuk datengin rumah-rumah, ngecek mereka punya bak mandi, ada jentik-jentik nyamuk nggak? Di Indonesia juga ada, Dok. Ada kalau nggak salah Jumantik atau apa sih namanya? Iya, rumah, tapi nggak bekerja. Oh, kurang efektif. Ya kurang efektif ya, mungkin saya nggak tahu apa sebabnya. Kalau itu efektif dilakukan, itu demam berdarah tidak akan ada, tidak akan ada. Tidak berkembang lah ya. Tidak berkembang. Jadi di sini kita memutus salah satunya saja, Dok, itu artinya sudah aman ya? Ya, jadi gini ya, makanya tuh kalau misalnya ada wadah-wadah yang bisa nampung air, dikubur. Kubur. Kalau ada air yang terpaksa ada, kasih abate. Udah gitu jangan gantung-gantung segala macam. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan kita punya kolam ikan. Kolam ikan kan ada tempat untuk yang namanya kita memfilter airnya. Di situ kan ada terjadi genangan. Ya kalau ada ikan kan sebenarnya nggak masalah karena jentik akan dimakan sama ikan. Di tempat yang filternya tadi, Dok. Oh, Tempat iya. filternya kan tuh supaya airnya tetap bening, jernih. Iya. Kan filter itu air tersebut tergenang lah ya. Iya. Di situ kita taruh abate. Ya, Nggak pengaruh ke ikannya itu, Dok? Ya? enggak. Oh, Orang buat kita juga nggak pengaruh kok. Buat Abate itu nggak bahaya. diminum juga nggak bahaya ya?
diminum. Iya. Enggak lah, kalau di Dosisnya tempat yang bener. wadah itu mesti ditutupin. Tapi kalau kamar mandi kan kita nggak minum. Itu dikasih obatnya. Cuman begini, ada Nggak mandi tapi keselulup. satu khasnya demam berdarah. Kalau dia si nyamuknya ada lahir di situ, diameter terbangnya dia cuma 100 meter, Frankie. Jadi, Jadi kalau ada si A, saya nih, kena demam berdarah, itu harus dilaporkan ke Depkes. Mestinya. itu Dilaporkan ke Depkes, kemudian Depkes akan melokalisir daerah situ, disemprot daerah radius itu 100 meter tuh, Dok. Ya. Radius berarti diameter 200 tuh, Dok ya. Iya. Jadi artinya di luar itu nggak bakal nular. Jadi nyamuk itu belum sampai sana udah mati duluan dia. Jadi penyebaran itu sebabnya, makanya itu salah satu pembocoran rahasia kedokteran yang harus dilakukan adalah kalau ada demam berdarah di rumah sakit ketemu demam berdarah, dilaporin ke Depkes. Terus kemudian jadilah penyemprotan, fogging. Fogging itu daerah situ nyamuknya disemprot. Iya. Tapi yang jadi masalahnya nih, kenapa demam berdarah nggak habis-habis? Yang disemprot di mana? Pernah lihat orang semprot nggak? Di Di perumahan. got. Di got sama di sekitar di luar kan? Ya tuh nyamuk-nyamuk Di yang tempat- nyamuk-nyamuk biasa tuh, Dok ya. Nggak Nyamuk yang lain, bukan nyamuk demam berdarah. Demam Iya, berdarah iya. mah ada di rumah. Berarti saya bersyukur, Dok. Rumah saya termasuk aman kalau gitu, Dok. Soalnya kan jarak antar rumahnya jauh-jauh, jadi lebih dari 100 meter. Iya. Gitu. Nah, berarti ini yang lebih kita waspadai yang di daerah pemukiman padat. Iya. Begitu, Dok ya. Karena di sini satu tetanggaan itu sangat padat, Dan satu kurang lagi, dari 100 meter. satu lagi. Si nyamuk itu keluarnya siang hari. Kan biasanya pagi, Dok. Pagi. Bukan nyamuk kayak desa Gipti. Dia bukan anak malam nih, Dok ya. Anak dia siang-siang, pagi-siang. Dan adanya lebih banyak bukannya di situ, di sekolah, Frankie. Ini anak sekolah itu Ikut kan belajar dia. di sekolah itu kan Nah. dia ada di laci-laci dan segala macam. Itu nggak pernah disemprot, Frankie. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang ada orang demam berdarah, disangkanya demam berdarah dari rumah, yang disemprot rumahnya, padahal dia dapatnya di sekolah. Itu ya, dokter bilang makanya ini nyamuk elit nih, Dok. Udah tempatnya maunya resik, bersih, belajar juga lagi dari sekolah nih, Dok. Ya. Aduh. Tahu nggak ada binatang elit lagi satu lagi? Apa, Dok? Kemarin kamu nggak pernah ikan piranha tahu? Ikan piranha tahu? Hah? Ada yang jual tahu? Tahu? Ikan piranha ada yang jual kan di toko-toko ikan di Jakarta. Pernah lihat di Sumenep, Dok? Ya. Jalan Sumenep. Tapi kenapa nggak jadi wabah? Nggak tahu. Ya karena ikan itu hanya bisa hidup di air jernih. Oh. Di Amazon. Di Amazon tuh ada ikan piranha banyak temennya. Kalau disidik masuk di air kali, Ciliwung nggak bisa, Dok. mati dia langsung. Ikannya mati, Frankie. Yang bisa di Ciliwung itu kan ikan males tuh, bisa banyak tuh. Oke, nah sekarang jadi balik ke si DBD ini, Dok. Tadi udah kita bahas masalah jenis nyamuknya, Dok ya. Jenis nyamuknya yang mana dia jenis nyamuk khusus, belang. Jadi ciri khasnya ya, Dok. Keluarnya siang, tempat yang bersih-bersih. Terus kemudian juga radiusnya juga 100 meteran, artinya kita bisa lokalisir ya, Dok ya, kalau seperti itu ya. Dan juga berarti kita jangan sering-sering ke rumah sakit kalau rumah sakit tersebut banyak menangani pasien DBD, Dok ya. Ya, betul. Karena bisa saja terjadi ada nyamuk yang kelolosan dari filter, nyerang pasien. Enggak, saya soalnya ingat gini ya, ada dulu kalau ayah saya dulu termasuk orang yang rajin, Frankie. Di got depan, di rumah tuh kan, got itu kan kadang-kadang di atasnya dipasang tegel segala macam. Kan di dalam itu kadang-kadang ada jari sarang nyamuk tuh di got. Gotnya masih mengalir. Kadang-kadang orang suka taruhin minyak tanah, dibakar. Gitu. Buat mati nyamuk. Tapi itu nggak ada efek ke demam berdarah. Kenapa? Nggak Dia tahu, nggak ada Dok. di air got, air gotnya kotor. Iya, air gotnya kotor. Dia di dalam rumah. Makanya kalau buat nginin demam berdarah ya harus segala macam wadah-wadah yang bisa nampung air itu diuruk. Tadi deh saya senang-senang, Dok. Rumah saya antara rumah-rumahnya lain cukup berjauhan. Tapi got depan rumah saya bening, Dok. Nah itu Itu mesti hati-hati itu, Dok ya. Nah, oke, jadi si penyakit tersebut kita udah tahu kan ya. Nah, sekarang, Dok,
agak kita meningkat sedikit nih dok. Orang yang tertular itu kalangan mana aja nih dok? Tadi kan kita sebut yang paling resiko adalah di daerah pemukiman padat. Ya. Karena resikonya itu antar jarak rumah-rumah itu terlalu padat dok ya, Ya. sehingga penyebarannya terlalu cepat. Nah, dari segi umur dok, ada nggak statistika itu yang menyebabkan anak-anak atau dewasa yang lebih banyak nih dok? Atau sama aja? Lebih banyak anak-anak. Lebih banyak anak-anak. Anak-anak karena anak-anak tuh dapetnya dari sekolah. Mhm. Dari sekolah. Ya kebanyakan di sekolah kan kalau pagi-pagi, siang-siang itu di sekolah. Terus udah gitu mereka nggak punya daya tahan dan biasanya begini. Itu demam berdarah tuh virusnya ada 4 macam, Frankie. Tipe 1, 2, 3, 4 gitu loh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Enggak, jenisnya beda-beda. Kan tadi Nah. virusnya tuh di sekolah dok. Jadi saya sebutnya di kelas 1 virus kelas Jadi dia 1. kalau kena satu virus, Aha. ya dia biasanya cuma demam-demam doang, itu namanya demam dengue. Bukan berdarah, demam dengue. Ini virus tipe 1. Nah, tipe 1 atau tipe 2, pokoknya salah satu tipe. Kalau dia kena ketularan lagi ke tipe yang lain, nah disitulah baru gawat. Gawatnya itu setelah kena dengan tipe-tipe yang berbeda pada beberapa saat kemudian. Sehingga kita juga nggak punya kekebalan terhadap virus itu. Oh. Jadi ada 4 tipe virus si DBD tadi. Yang bisa diperiksa dengan Kalau dengan cuman dia periksa darah. satu saja, boleh dibilang lebih ringan begitu dok ya. Tapi Ya. begitu dia bercampur sama virus tipe lain, Bukan bercampur, kena infeksi dari Iya, virus-virus artinya- yang tipenya beda. ya, ke tempat orang korban yang sama, maka itu efeknya lebih fatal. Nah, dan satu, biasanya apa cirinya demam berdarah? Biasanya panas nggak berhenti-berhenti. Kalau orang panas, kalau flu biasa ya, Mhm. panas, makan obat panas, dia baik. Ini dia nggak baik, Frankie. Panas itu. Panas, naik turun, nggak berhenti-berhenti. Nah, sebelum kita lanjutin ke dalam ini, orang kan ada demam. Demam itu indikasinya dari mana sih dok? Atau indikasi apa gitu? Demam itu adalah indikasi dia kena infeksi. Karena infeksi. Infeksi itu bisa virus, bisa kuman. Nah, Tapi kalau kuman, mhm. infeksi, kita kasih antibiotik, sembuh. Mhm. Tapi kalau virus, nggak usah dikasih apa-apa, 5 hari pasti sembuh sendiri. Kok begitu malah lebih bagus? Itu virus itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang bisa sembuh sendiri. Kamu kena flu, Ya. kamu tidur aja di rumah, selimutan gitu, nggak sampai 5 hari kamu sembuh sendiri. Badan kita itu akan bisa nanggulangi. Itu virus. Seperti kemarin corona. Corona banyak istirahat, sembuh sendiri Sembuh, dok ya. Sembuh. Jadi itu kebanyakan kalau virus self-limiting, makanya kalau orang sakit virus nggak usah dikasih antibiotik supaya nggak kebal. Jadi biarin aja. Tapi kalau demam berdarah, dia nggak berhenti tuh setelah 5 hari terus. Artinya kalau si demam berdarah udah tahu karena virus, demamnya nggak berhenti. Iya. Jadi dikasih obat panas lagi terus nggak berhenti. Nah itu ciri demam berdarah. Jadi pada waktu awal seorang dokter masih belum bisa menentukan ini demam berdarah atau demam biasa nih dok Nggak ya. bisa. Cuman bisa diketahui kalau dia periksa darah. Diperiksa darah, diperiksa antibodi terhadap virus tadi. Oh, ada antibodinya, ya udah, dia demam berdarah. Tapi nggak semua dokter mungkin kan dari awal langsung curiga demam berdarah nih dok ya. Iya. Nah, Di awal juga nggak bakal tahu. Jadi kalau biasanya kalau di dokter ya, lebih dari 4 hari panas naik turun, ya udah dokter mulai curiga nih. Baru diperiksa demam berdarah. kadang-kadang kan demam juga terjadi gara-gara tumbuh gigi nih dok. Iya, bisa. Tumbuh gigi nggak bisa jadi demam. Ya, tapi tumbuh gigi biasanya kalau dikasih obat sakit itu demamnya hilang. Kalau O- demam berdarah tuh nggak hilang-hilang. obat penurun demam panas yang Hilang. beredar di pasaran tuh bisa Hilang. ya, demam hilang ya. Nah, kalau si DBD ini Dia nggak hilang-hilang. nggak hilang-hilang selama berapa hari dok? Terus penerus. Terus menerus lebih dari 4 hari, minimal 4 hari terus menerus sudah. Nah, kalau udah seperti itu, dokter harus periksa darah karena kenapa? Salah satu gejala utama dari demam berdarah adalah terjadi pengentalan darah. Nah, Darahnya jadi kental. Kenapa? Pembuluh darahnya pada bocor. Nah. Cairan keluar sehingga darahnya jadi kental. Nah, darah kental itulah yang darah kental satu. Yang kedua yang dia jadi masalah adalah dia menurunkan trombosit. bentar dok. Tadi dokter bilang pembuluh darahnya pada bocor. Ya. Kalau pada waktu pembuluh darah bocor terjadi apa tuh dok? Akibatnya? Cairan dari pembuluh darah pada masuk ke jaringan. Nah, Sehingga darahnya jadi kental.
darah kental. Satu lagi efeknya adalah dia nurunin trombosit. Trombosit itu keping darah yang fungsinya menjaga supaya nggak ada perdarahan. Gara-gara dia keping darahnya, kan kita normal Turun. itu ya ya di atas 100 lah, 100.000 lebih sampai 400.000 gitu. Kalau dia turun sampai 50.000, kalau demam berdarah tuh kelihatan. Periksa misalnya dia di 70.000 trombositnya. Diperiksa lagi sama dokter diulang 50.000. Nah, itu udah demam berdarah udah biasanya. Makin turun. Nah, kalau di bawah 10.000 bisa tiba-tiba berdarah, mati orang. Makanya wajib dokter kalau ini duga demam berdarah, panas lebih dari 4 hari, periksa ada demam berdarah apa enggak. Jenisnya jenis apa. Udah gitu trombositnya periksa. Kalau trombosit di bawah 100 itu demam berdarah. Kalau diperiksa makin turun itu gawat. Dok, Makin gawat. sebelum saya tanya ini lagi yang ke tadi untuk yang ini, tapi kan ada penyakit lain yang sifatnya mirip kayak demam berdarah, Dok. Tipes. Ya, Tipes juga kan panasnya nggak turun-turun tuh, Dok ya. biasanya makanya diperiksanya tipes dan demam berdarah dua-duanya. Oh, Seringkali dua-duanya kolaborasi. aduh. Dua-duanya ada. Itu penyakit bisa kompak ya, Dok ya. Jadi tipesnya positif, demam berdarahnya positif. Berarti dua-duanya kena. Kita nggak bisa bedain dua-duanya itu. Tapi kalau trombositnya dia turun, itu demam berdarah. Cuman kan si tipes ini kan biasanya panasnya terjadi sore hari nih, Dok. Ya, Biasanya. sore, turun, sore. Si demam berdarah juga begitu juga. Enggak. Dia bisa Panas terus. Panas terus. Siang panas, malam gitu kan. Wah, siang panas, malam panas gitu ya. Ya. Jadi itu pemeriksaannya harus dari itu. Kalau Hasil tipes lab lebih meyakinkan lah ya gini ya. Kalau tipes yang turun itu sel darah putih turun. Turun. Kalau penyakit infeksi sel darah putih naik jumlahnya dari 10.000. Kalau trombosit, kalau leukositnya sel darah putihnya turun terus, itu tipes. Ya. Tapi kalau yang turun itu trombosit, itu jadi memungkinkan seseorang terkena demam berdarah sekaligus juga kena tipes. Sering kali malah. Sering Dan kali. itu lebih repot kayaknya, Dok ya. Oh, iya. Kadang satu diserang darah putihnya, satu lagi dia punya apa? HB-nya turun. Apa? Bukan Trombosit, sorry. Trombosit ya. Trombosit turun akibatnya bisa berdarah. Dan kalau yang paling biasanya batas-batasnya ya 50.000 aja udah turun di bawah 50.000, kemungkinan berdarah gede. Dok, mungkin awam kan masih belum pernah mengalami atau tahu demam berdarah tuh yang disebut dengan pendarahan itu pendarahan di mana, Dok? Yang pertama paling gampang ada di kulit. Di kulit. Daerahnya, Dok? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Jadi biasanya bukan tempat digigit doang. Sama dokter tuh kalau dia pasang tensimeter gitu tiba-tiba tuh muncul bintik-bintik. Jadi kalau ditekan gitu bintik-bintik. Itu terjadi pendarahan di dalam yang akhirnya keluar menimbulkan keluar gitu, Dok ya. Tapi yang bikin mati itu kalau pendarahan di dalam usus tiba-tiba buak berdarah semua, tiba-tiba muntah darah langsung meninggal. Taksak lah ya. Ya karena kenapa di dalam saluran pencernaan kalau berdarah bisa literan itu, Frankie. Dan berdarahnya bukan cuma di sini, di mana-mana. Di daerah mana aja di dalam itu bisa berdarah semua. Nah, itu kalau sudah sampai seperti itu, arti sudah sangat fatal tuh, Dok ya. Iya. Susah untuk sembuh. Iya bisa, tapi itu kan sebenarnya pengobatan demam berdarah yang utama adalah cairan. Kalau di rumah sakit ya diinfus sama cairan. Kalau trombositnya rendah, diinfus trombosit. Jadi infusnya bukan darah loh, trombosit khusus. Trombosit. Jadi artinya kan gini, Dok. Pada seseorang yang kita curigai demam berdarah, Dok, sebaiknya kita lakukan tes lab itu, dokter, jangan lewat daripada hari keberapa, Dok? Ketiga atau kelima? Biasanya hari keempat baru dokter curiga. 4 hari nggak panas, nggak turun-turun, baru curiga, baru diperiksa. Jadi artinya untuk yang semua masyarakat ya, kalau saya terjadi anak itu panas nggak turun-turun sampai 4 hari, udah jangan pakai nunggu sana sini, langsung bawa ke dokter lagi, supaya dokter bisa memberikan alternatif solusinya untuk ke periksa darah kali, Dok ya, seperti itu. Kalau dia memang benar positif demam berdarah, obat utamanya adalah infus. Karena darah yang kental itu harus dibikin encer lagi kan. Infus yang banyak, jadi obatnya tuh cairan.
Dan kalau trombositnya rendah, Mhm. harus ditransfusi trombosit. Trombosit itu beda. Kalau kalau kita transfusi darah tuh isinya darah merah, Iya. darahnya merah. Kalau trombosit tuh putih, Frankie. Dan satu kali transfusi itu trombosit, Mhm. satu kantong itu berasal dari 10 orang. 10 donor Mhm. dikumpulin trombositnya itu jadi satu kantong. Jadi satu kantong itu berasal dari 10 donor. Kalau kita transfusi darah biasa nih dok, itu semuanya, darahnya Ya, semua. seluruhnya. Ada trombosit, Ya, trombosit, ada leukosit, ada plasma. ya sel darah merah, Tapi eritrosit. kalau yang ini khusus untuk trombositnya Ya, saja. trombosit sebagian kecil dari Warnanya itu, apa dok tadi? Putih. putih. Dan kamu bayangin ya, kalau ditransfusi satu bag Ya, itu kan dari satu orang ke satu orang. ya. Kalau trombosit itu satu kantong itu ya dari 10 orang. Kebayang nggak kalau orang kena demam berdarah ditransfusi 10 bag berarti dari 100 orang. Makanya kadang-kadang itu nggak punya cadangan. Jadi biasanya kalau dia mau itu transfusi cari 10 orang, 100 orang, berapa orang, kumpulin rame-rame baru bisa masuk ke dalam satu orang. Itu nggak penting golongan darahnya beda atau nggak tuh dok? Ya Atau mereka ada tes lah, dites. harus sama golongan darahnya juga ya? Saya dulu pernah kena demam berdarah, Mhm. itu masuk ke saya tuh 30 kantong. Berarti Wih. dari 300 orang, Frankie. Kebayang nggak? Habislah itu kekuras. Karena kenapa? Saya punya trombosit waktu itu turun sampai 5.000. Harusnya tadi dokter bilang 100.000. 100.000. 50.000 aja dokter udah pot-potan itu. Tekor Udah tuh dok takut. ya. Takut mendadak itu. Mereka bilang, waduh gimana nih kalau dokter Jaya sampai meninggal? Kita bisa digugat. Dalam hati saya, bagaimana bisa menggugat kalau saya sendiri meninggal kan? So kalau 5.000 itu bisa tiba-tiba mendadak berdarah lewat langsung. Jadi itu mutlak kalau trombosit udah di bawah 50.000 tuh direkomend untuk ditransfusi. Dan kalau transfusi gitu kadang-kadang kita terpaksa harus nyari orang. Jadi demam berdarah sampai sekarang belum ada obatnya kan dok ya? Belum ada obatnya dan Indonesia termasuk yang insidennya, kejadiannya tuh tinggi sekali. Karena kita nggak bisa mengontrol itu sampai sekarang. Dan angka kematiannya tinggi sekali, Frankie, di atas 20%. Jadi artinya setiap 100 pasien yang masuk bisa Mungkin lebih dari 20 orang yang meninggal. 20 orang lebih, bisa sampai 29 sampai 30-an. Itu kenapa dok? Karena penanganan yang salah atau demam berdarah yang terlalu kuat? Itu emang seperti itu, tingkat kematiannya tinggi, jauh lebih tinggi dari COVID. Bahkan. Tapi itu memang bermasalah. Lihat aja setiap tahun angka kematian tinggi. Jadi kalau si COVID itu banyak meninggal gara-gara jumlahnya, volumenya besar. Dia Dia grosiran tuh kalau COVID itu ya. Kalau ini elit yang tadi dokter sebutin ya. Jadi si demam berdarah ini, nah sekarang kalau orang sakit demam berdarah kan tadi dokter bilang obatnya infus. Ya. Infus itu tujuannya untuk mencairkan atau mengencerkan darah. Kalau kan ada obat-obat pengencer darah dok. Pakai minum itu pengaruhnya? Bukan itu, dia cairannya yang kurang. Cairannya yang kurang. Jadi masih masuk cairan. Makanya kan ada kalau di itu kan orang bilang harus minum jus jambu. Ya sebenarnya bukan jus jambunya yang mungkin main. Jus jambu mungkin jambu Enak itu kali, dok. bukan. Jus jambu itu vitamin C-nya bagus, tinggi memang. Tapi cairannya itu yang lebih bermakna untuk ngobatinnya. Sebenarnya kalau diobatin dengan cairan aja juga dia bisa Kita sembuh. minum banyak bisa juga. Ya bisa, tapi siapa yang sanggup minum? Mual biasanya. Iya. Salah satu gejalanya mual. Memang harus dikejar sama itu. Dan satu lagi, demam berdarah itu biasanya bikin shock. Shock itu artinya tiba-tiba ngedrop, tensi drop, nadi drop, semuanya drop. Kalau drop begitu tuh harus obatnya cuma satu, diguyur. Oke dok, jadi kalau misalkan itu cuma diguyur dengan cairan gitu dok ya. Sama kalau perlu sampai trombositnya turun, guyur lagi sama trombosit. Iya. Nah, itu orang dianggap sembuh lagi kalau misalnya demamnya sudah turun atau trombositnya sudah naik. Patokannya trombosit. Jadi begini prinsipnya, dia trombositnya akan turun, itu berarti masih kondisi makin gawat. Tapi kalau udah trombosit naik lagi sedikit itu udah menunjuk ke arah baik. Kalau naik turun trombositnya mungkin nggak mungkin.
dia akan turun selama proses penyakitnya. Tapi begitu dia mulai menyembuh, dia akan naik, besoknya naik lagi, naik lagi. Makanya orang kalau demam berdarah itu akan diperiksa darah terus menerus. Tiap hari. Ya, Hmm. dicek itu trombositnya terus. Patokannya trombosit. Begitu trombosit udah mulai naik, udah 2 kali, 3 kali naik, ya berarti dia memang udah oke lah ke atas. Udah tren positif gitu dok ya. Nah, tapi kan saya pernah dengar katanya dok, jika seseorang pernah sakit demam berdarah, sebenarnya dia belum sembuh. Masih ada penyakit tersebut di dalam tubuhnya. Benar nggak dok? Enggak, bukan itu. Dia akan jadi lebih gawat lagi pada saat kemudian dia kena dari virus dengue yang tipe lain lagi. Oh, jadi yang itu dia sudah sembuh. Ya, Sembuh total nih dok. Cuman kalau nanti ketemu sama yang lain, ya gawat. lebih parah lagi ya. Oh. Karena prinsipnya begini, orang itu kalau kalau misalnya dia kena satu virus, Hmm. di badan tuh dibikin zat anti. Jadi waktu datang lagi virus yang sama, dia udah punya anti, dia akan rada kebal. Tapi masalahnya si virus ini, dia punya tipe-tipenya macam-macam. Dia kena yang ini, ada anti terhadap virus yang nomor 1 ini. Besok dia yang virus lain ini nggak mempan, Frankie. Bisa membentuk antibodi lagi nggak untuk Yang virus bentuk yang baru lagi? lagi kena lagi. Jadi antibodinya tuh nggak ada gunanya yang kemarin itu loh. Oh, jadi artinya tetap harus dibentuk lagi dok ya? Iya. Sampai kalau udah punya empat-empatnya, baru lulus ya dok. Ya habisnya dia benar-benar elit kan dia kan. Mainnya aja di air bersih, mainnya siang-siang. Sebenarnya gini, untuk yang kayak begituan sih kalau virusnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hmm. Kalau pengobatannya sih kalau dia nggak terlambat masuk ke rumah sakit sih biasanya sih oke. Hmm. Masalahnya kontrol terhadap pembawa itu loh. Itulah yang itu. Kalau nyamuknya bisa kita berantas dengan cara memberantas jentik-jentik Hmm. atau memberantas nyamuk ya dengan fogging yang terus-menerus barangkali kalau menurut saya dan tepat ya itu nggak ada masalah. Jadi kalau menurut saya yang mesti di fogging itu sekolah barangkali. Sekolah ya? Iya, karena anak-anak kenanya di mana? Di sekolah yang banyak kena kan anak-anak. Iya sih. Kalau Ya bukan di rumah. di rumah orang jarang lagi siang. Iya. Siang pada keluar rumah kan dok. Kalau siang di rumah kosong. Kecuali udah pensiunan ya dok ya. Iya. Hmm. Dan orang kan suka salah sangka, dia bilang, wah digigit nyamuk. Lah itu nyamuknya nyamuk siang bukan nyamuk malam. Ya kalau Iya. siang ada di mana? Oke dok, jadi si pasien ini kira-kira untuk penyembuhan sampai dibilang sembuh itu kan tadi 4 hari dia masa inkubasi namanya dok ya? Atau apa namanya dok? Bukan, gejala panasnya aja. Gejala panasnya. Karena kalau sebelum 4 hari itu kita periksa juga nggak ketemu Nggak apa-apa ketemu. kemungkinan. Sampai dia sembuh, dia itu sampai berapa hari kira-kira Kita kebiasaan? nggak pernah tahu. Panjang lama waktunya. Nggak terlalu lama. Kalau yang lama tuh tipes lama. Kalau demam berdarah nggak lama. Begitu dia ada trombosit, ada kecenderungan naik, biasanya udah dia trombosit dia 50.000 ke atas, itu udah mulai oke lah. Jadi kalau menurut Dokter Jaya di sini pemakaian seperti jus jambu, It's okay, no problem. Cairannya yang penting bukan ya. jusnya. Jadi itu cuman semacam stimulus saja kali dok ya untuk supaya orang tetap mau minum. Ya jadi ceritanya memang betul dia minum jus jambu ya sembuh, tapi mungkin ya kemungkinan ya bukan dari jus jambunya. Ada juga kan namanya angkak gitu. Iya. Angkak itu sejenis kayak Biji-bijian. beras Heeh. yang difermentasi warnanya merah. Dikasih diseduh diminum. Kalau menurut saya sih karena kita belum ada penelitian yang benar-benarnya ya. Artinya benar-benar yang menunjukkan bahwa itu memang efektif. Ya itu dipakai sampai sekarang, bahkan sekarang udah ada kemasannya tuh. Angkak itu kemasannya jadi dibentuk seperti kayak minuman kesehatan gitu loh. Iya. Di rumah sakit dikasih minum gitu. Dan kalau saya perhatikan demam berdarah ini yang fatal tuh justru ke anak kecil dok ya. Karena yang terkena sebagian besar anak kecil. Dan anak kecil kayaknya agak rewel kalau dikasih suruh minum banyak-banyak dok ya, dia nggak mau kebanyakan. Kalau orang Dan anak kecil itu lebih rentan kekurangan cairan daripada orang dewasa. Karena kan volume tubuhnya kan juga cairannya lebih sedikit. Jadi yang lebih fatal itu dok bukan sekedar untuk penampakan berdarah di sininya, di sini, tapi justru yang nggak tampak di sini yang lebih fatal dok ya. Turunnya trombosit itulah yang kita nggak bisa ngecek. Makanya kalau di rumah sakit, kenapa harus di rumah sakit? Karena harus dicek setiap saat. Setiap berapa jam sekali dicek
mulai naik nggak? Kalau udah mulai naik dokternya udah lega, berarti ya udah mengarah ke sembuh gitu loh. Jadi nasihat dokter kalau orang yang terkena demam berdarah yang lebih baik dirawat di rumah sakit, Dok ya? Bukan lebih baik, harus dirawat di rumah. Harus. Harus. Karena obatnya cuma infus. Emang bisa infus di rumah? Emang bisa di rumah diperiksa darah terus? Iya sih. Kalau di rumah sakit kan terus-terus diperiksa darah, itu aja masalahnya. Kalau itu dikontrol nggak ada masalah. Saya punya satu cerita ya, itu cerita anak saya. Anak saya tuh temennya, ibunya dokter, bapaknya dokter. Dokter loh. Tapi dia dokter umum dua-duanya. Anaknya anak tunggal, cowok lagi. Sakit, panas, naik turun. Dari sosial ekonomi bagus lah. Masih kelas 5 SD ya kalau nggak salah. Dirawat oleh orang profesor anak. Dirawat terus dia bilang, Prof, apa bukan demam berdarah? Ya nggak mungkin lah katanya. Nggak mungkin, suruh periksa darah sih, Prof sih nggak mau. Terus tiba-tiba anaknya drop, shock, berdarah, meninggal. Kebayang nggak? Bapaknya dokter, ibunya dokter, dia sudah kepikiran ke situ. Mereka dua-dua ini lulusan Jerman. Anak tunggal meninggal waktu dia masih SD. Ya, jadi Dan dia memang, sudah mengingatkan si profesor bilang, enggak lah katanya, enggak lah gitu. jadi memang profesor nggak jaminan ya, Dok ya? Enggak, maksudnya bukan apa. Kok bisa mengabaikan satu hal itu? Ya, itu Mungkin dia. karena dia pikir, ya nggak mungkin lah Keluarga ini bagus karena ya. itu semuanya bagus. Tiba-tiba berdarah. Dan saya tuh tahu itu kenapa? Karena itu teman anak saya dan saya yang formalin. Sampai sekarang saya ketemu, saya sama dia tuh saya nggak gimana. Mereka sih sekarang sudah berumur ya. Tapi betapa mereka sangat menyesali itu kejadian Ya, seperti itu. makanya saya bilang tadi, profesor nggak jaminan. Kadang-kadang, menurut saya gini, Dok. Kenapa saya bilang profesor nggak jaminan? Karena saya juga punya pengalaman yang sama. Kadang-kadang dokter umum yang punya pengalaman lebih tinggi, itu hasilnya bisa lebih membanggakan gitu ya. Jadi ada dekat rumah saya ini, Dok, ada satu dokter, setiap hari saya liatin rame sekali. Ternyata di internet saya liatin kok cukup banyak komentar positifnya. Itu tiap hari pasiennya berlimpah itu. Iya. Padahal dokter umum doang tuh. Iya, dokter Jaya juga mesti jadi profesor kali, Dok ya. Nggak mau, Dok. Oke. Jadi gimana nasihat dokter terhadap demam berdarah ini, Dok? Tadi kita udah bahas masalah penyebabnya, penyebarannya, kemudian penanganannya, Dok ya. Artinya kan ini belum ada obatnya, cuman kecuali dia diinfus dan dirawat secara intensif. Ya. Satu yang bisa dijaga, ngecek di sekitar rumah kalau piara ada pohon-pohon, misalnya piara, barangkali sih nggak tahu ya, pohon lotus ya, bunga lotus ya, terate, itu kan Terate. genangan air. Ya taruh ikan lah di situ. Kalau ada bekas-bekas botol apa-apa jangan ditaruh, dia sehingga bikin genangan. Mendingan dibuang cepat-cepat atau ditanam di dalam tanah. Kalau ada tempat air misalnya contoh yang nggak yang bukan shower ya. Kalau shower tuh tidak ada masalah. Tapi kalau Bak misalnya mandi. bak mandi, ya beli abate lah ke apotek, taruh abate. Oh Dan iya. satu, jangan menggantung-gantung barang-barang di dalam rumah. Kalau perlu, kalau ada gantung-gantungan secara rutin disemprot Tapi sama kalau kita gantung baju di luar rumah mah hilang, Dok. di dalam. Tapi jangan banyak gantung-gantungan, karena kenapa? Banyak orang yang hobi saking banyaknya baju digantung di mana-mana, baju bekas itu loh. Nah itu sumber, itu aja. Dan satu, ya cepetlah peka kalau anak udah naik turun udah mendingan dibawa ke rumah sakit aja. Sekalian, Dok, saya mau nanya sama dokter. Kan tadi dokter bilang itu supaya dia punya itu jangan sampai nyamuk itu bertelur. Siklus nyamuk tuh hidupnya berapa lama sih, Dok? Dokter tahu Oh nggak? itu beda-beda nyamuknya. Nyamuk tuh ada macam-macam. Orang kita belajar waktu di kelas tingkat 3, kita belajar jenis-jenis nyamuk loh. Jadi apa, Dok? Tingkat Belajar? 3, belajar jenis-jenis nyamuk. Jenis-jenis nyamuk. Iya, ini nyamuk yang malaria kayak begini, sifatnya siklus hidupnya kayak gini. Ini ada nyamuk demam berdarah seperti ini. Ada macam-macam. Ada nyamuk yang bisa nyebarin kaki gajah.
Ada macam-macam. Nanti bahas dok kaki gajah tuh. Saya mau tahu tuh kaki gajah tuh apaan sih tuh. Ya. Nah, jadi berapa hari umumnya tuh si nyamuk itu? Nggak bisa umum, itu lain-lain, Frankie. Lain-lain setiap jenis nyamuknya, makanya saya bilang ada pelajaran khusus. Oh, Pelajaran khusus tentang itu, nyamuk-nyamukan. iya. Belajar nyamuk kita, Frankie. Jadi bukan dokter hewan aja yang belajar nyamuk. Tapi kita khusus belajar serangga yang bisa menurunkan penyakit pada manusia. Ya beda-beda. Jadi nggak bisa secara umum gitu. Artinya tetap harus kebersihan tuh nomor 1 udah dok ya? Ya. Di dalam kesehatan kita ya. Terus kemudian juga daya tahan. Itu kalau orang lagi sehat benar-benar fit, kena virus itu tetap kena aja ya. Dan satu juga ada sebenarnya ada banyak hal yang bisa menangkal nyamuk di dalam rumah. Kita bisa itu kan ada banyak bahan pohon atau wangi-wangian yang bisa kita taruh rumah bisa ngusir nyamuk. Iya. Ya itu bisa dipakai juga. Karena kalau saya sih nggak nganjurin disemprot sama baygon ya, atau sama semprotan nyamuk itu, karena itu malah bisa mencemari kita sendiri kan. Iya. Dokter tahu ada alat ozonizer dok? Tahu? Yang dinyalain keluar bau. Ya. Berfungsi nggak dok untuk mengusir nyamuk? Enggak. Itu ozonizer itu buat membunuh kuman, virus dan lain-lain, tetapi itu juga nggak buat manusia juga bahaya. Iya. Bahaya. Itu buat untuk untuk virus mati. Ya, bisa matiin virus, matiin kuman sekarang, tapi buat manusia juga bahaya itu. Oke. Jadi tetap balik lagi kebersihan dok ya? Iya. Ada yang lain dokter mau tambahin dok untuk masalah DBD ini dok? Supaya ini kan lagi musim DBD. Jadi ya, pancar. Dan satu lagi tadi saya bilang yang mesti diingatkan itu angka kematiannya itu tinggi sekali. Ngeri. Jangan ya, dok, sampai kita lalai gitu loh. Itu aja. Dan ini nggak kenal musim ya dok ya? Musim apa bisa terjadi. Ada musim-musim tertentu, biasanya peralihan dari musim hujan ke kering, ke musim kemarau atau sebaliknya. Tengah-tengahnya di pancaroba ini terjadi seringnya. Oke. Sekarang udah hampir nih dok. Ya. Dari hujan ke kemarau. Makanya sekarang udah mulai tinggi kan? Iya. Itu. Oke, Dokter Jaya, terima kasih dok buat penjelasannya. Dan nanti saya mau tagih yang si kaki gajah tadi dok. Ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!